Berkata beliau, Sayyidina Wahab bin Munabbih, bahwa di Taurat itu disebutkan beberapa nasihat. Kita tahu bahwa kita mesti mengimani Taurat, Injil, Zabur, keberadaannya. Akan tetapi kesahihannya tidak. Karena kita tahu bahwa kutub atau kitab-kitab suci yang terdahulu banyak ditahrif, banyak dirubah. Makanya Al-Quran dijamin kesuciannya, kebenarannya, dan itu yang kita imani. Dan juga Al-Quran adalah sebagai penyempurna, jami' li jami'ul kutub, mengumpulkan semua kitab-kitab samawi. Maka cukup kita pegang dengan Al-Quran. Tapi yang namanya hikmah, ilmu yang manfaat, bisa kita ambil dari apapun. Sayyidina Wahab bin Munabbih, beliau mengutip bahwa sesungguhnya dalam kitab Taurat, Nabi Musa berarti, itu disebutkan sebagai berikut. Barang siapa yang di dunianya itu banyak bekal amal ibadah, maka dia nanti di yaumil qiyamah aman. Aman dari azabnya Allah. Karena kita ini di dunia ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya. Selanjutnya kita akan mengalami alam barzakh. Kemudian setelah itu kita akan dibangkitkan surga atau neraka untuk selamanya kekal. Maka menghadapi itu semua kita butuh bekal. Perjalanan kita ini panjang. Kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan, min qillatiz zat wa tulis safar. Ya Allah, bekal kami sedikit tapi perjalanan masih panjang. Maka daripada itu, ini dunia ya bukan tempat main-main. Ini dunia tempat ngumpulin bekal amal soleh yang banyak. Ya. Hati-hati. Jaga semua anggota badan kita dari maksiat. Mata kita, telinga kita, mulut kita, semuanya. Kalau kita ini sudah nggak bisa amal soleh yang banyak, minimal kurangin dosa. Ya, jangan ribain orang, jangan sakiti hati orang, ya. Jangan ngomong yang melukai hati orang. Hati-hati. Waktu Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat ada sapi yang keluar dari lubang. Ketika keluar, balik lagi nggak bisa. Ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Umatmu kalau sedang ngomong nggak bisa ditarik. Ya. Makanya hati-hati. Hal yukabun nas ala manakhirihim au ala wujuhim illa min hasahid alsinatihim. Hati-hati kalau sedang ngomong. Orang itu dilempar di neraka melalui wajahnya, melalui hidungnya, kecuali karena apa? Apa yang keluar dari lisannya. Makanya dijaga. Kalau ngomong dijaga, kalau nulis dijaga, segala pun dijaga. Jangan sampai menjadi sebab kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian kalimat yang keluar itu bisa menggoncangkan arsy Allah. Ya. Ngomong kalimat, ada dalam riwayat kalau mentalak tanpa ada kebenaran aja, ya tasubihi arsyur rahman. Padahal tolak itu kan hukumnya apa? Mubah. Tapi bisa menggoncangkan arusnya Allah. Ya. Tetapi itu yang mubah, wa in kana abghadul halal. Halal tapi enggak sukai Allah. Gimana yang dimurkai sama Allah? Makanya hati-hati. Ya, kalau kita sudah enggak bisa, kalau sudah enggak bisa untuk banyak amal soleh, minimal kurangi dosa sudah. Orang yang amalannya banyak aja, dengan dosa dihapus. Nanti kan belajar itu. Ya, ijtanibu sab'al mubiqat. Hati-hati dengan 7 hal yang bisa menghancurkan amal kalian. Amal kita ini hancur gara-gara 7 amal ini. Ya. Itu yang punya amal soleh hancur, apalagi tidak punya. Makanya berbekallah
Mumpung kamu masih di dunia dengan amal soleh, agar kau aman dari azab Allah nanti yaumil qiyamah. Wa man tarakal hasad sara yaumil qiyamah mahdumudan ala ru'usil khalaiq. Barang siapa yang meninggalkan penyakit hati, di antaranya iri, tamanni zawalun ni'am inda ghairi. Orang yang menginginkan hilangnya kenikmatan pada saudaranya, ini namanya hasad. Itu penyakit. Ya. Kalau orang sudah punya sifat hasad, apa katanya? Kalau kita nggak bisa meninggalkannya, kita akan dibenci oleh Allah, akan mazmum, tercela. Tapi kalau bisa, mahmudan ala ru'usil khalaik, kita akan menjadi orang terpuji. Tidak ada orang di dunia ini paling enak seperti orang nggak punya sifat hasad. Orang paling nikmat hidup di dunia ini orang yang jauh dari sifat iri dari hatinya. Dan tidak ada orang yang tersiksa hidupnya di dunia ini seperti orang punya sifat iri. Saya kasih contoh ya. Kalau kita lihat kenikmatan pada orang lain, kemudian kita ikut merasakan nikmat itu, bahagia, hidup kita terus senang. Di pondok ini ada 125 anak. Tidak akan lepas tiap hari ini dari kenikmatan. Fulan dapat kabar, ini kasful barusan dapat kiriman uang. Tidak ikut bagian, ikut senang. Alhamdulillah dapat fulus. Padahal tidak dapat uang dia, tapi senang. Fulan tahu-tahu ini dapat kabar. Alhamdulillah khotam arba'in nawawi. Alhamdulillah dapat khabar lagi. Fulan alhamdulillah dipuji sama gurunya. Alhamdulillah. Hidup orang ini tidak akan kosong dari kenikmatan, karena tiap hari Allah pasti kasih nikmat hambanya. Mau tidur nikmat, ya Allah hari ini fulan dapat rezeki, ya Allah hari ini fulan dipuji gurunya, ya Allah enaknya hidup orang kayak gini. Ya. Walaupun kenikmatan itu bukan pada dirinya, tapi dia merasa nikmat itu seakan-akan ada pada dirinya karena nggak punya sifat hasad. Sekarang kebalikannya. Innalillah. Fulan dapat nikmat kepikiran. Baru sehari hilang pikirannya, fulan dapat nikmat. Sumpek lagi. Hidupnya sumpek. Makanya orang yang banyak hasad itu mukanya merengut. Mukanya apa? Abusan komtoriro. Iya. Kayak wujuh ahli jahannam, ahli nar. Abusan komtoriro. Apa abusan komtoriro? Merengut. Apa merengut itu? Cemberut yang komtoriro syadida. Merengut. Ya. Makanya kalau ente kelihatan ada orang mukanya merengut gini, ente bilang, hei, ente di dunia belum di neraka. Ada wujuh ahli nar ada. Ya, merengut. Ya. Muka itu yang senang, yang senyum. Ada wujuhun yauma idin nadhirah ila rabbiha. Hei, ente masih di dunia belum di surga, jangan senyum-senyum. Ada bersih hatinya. Wa amma wujuh ahli nar abusan komtorira. Ini mulai sekarang kalau ada orang merengut itu bilang abusan komtorira. Ada wujuh ahli nar. Kalau lihat orang mukanya senyum-senyum, masya Allah. Iya, wujuhun yauma idzin 'alaiha nadhirah ila rabbiha. Masya Allah. Ini wajahnya orang yang habis lihat Allah itu. Itu baru Isra Mi'raj itu. Kok masya Allah wujuhat. Ada galab nadhif. Tidak ada sifat hasadnya. Nama hasad ada, ya Allah, yakul. Ya katanya Rasulullah SAW, yakul hasanat. Ya, seperti anar takul hatab. Habis kita punya amal ibadah semua gara-gara sifat hasad dan iri. Kalau lihat saudaranya salah senang. Ya, ada lihat temennya salah senang. Ada lihat temennya dimarahi Ustaz, farhan kapok itu. Ya Allah, jazakumullah khair ya Ustaz. Ya, mariut ente. Ente kalau dia lihat temen ente dimarahin, kesian. Ente ngerti, makanya taklim. Makanya jangan main. Makanya jok majelis saya ente. Taklim itu supaya tidak dimarahin lagi. Insyaallah. Kalau ente lihat ada murid, ada temen dimarahin ustadznya, dipukul ustadznya, wa ente farhan, ente mariut. Kalau ente punya temen, kemudian dia berbuat salah, tegur, nasihati,
Irhamu. Jangan ente kapokkan. Atau lagi ente memperkeruh suasana. Ya. Ya memang ada recel, memang kama ada. Ma'ruf ada, ma'ruf ada. Mari ada. Insahu. Supaya tidak ada hasad di hati ini. Enak hidupnya orang, tidak ada iri ini. Ya. Yang ada rahmat, sayang sama yang lain. Ada min awsafil auliya, ya, abdal. Kot artinya bersih, nggak ada hasad, nggak ada iri. Wa man taraka hubbar riyasah sara yaumil qiyamah azizan 'indal malikil jabbar. Barang siapa yang meninggalkan suka jabatan dan kedudukan, seneng duduk di depan, seneng ketenaran, seneng dengan orang-orang kaya, duduk dengan orang kaya, dengan pejabat, bangga, mari tentu. Ya. Karena sudah cinta dengan kedudukan, cinta dengan makom, kita akan hina nanti di yaumil qiyamah. Tapi barang siapa yang meninggalkan hubur riyasa, nanti di hari kiamat aziz. Hari kiamat mulia. Mulia di siapa? Indal malikil jabbar. Di hadapan Allah sang maha agung, maha perkasa. Ya. Di dunia, orang yang hubur riyasah, yang senang kedudukan, senang dihargai, senang dipuji, ya, dan lain-lain itu aziz indan nas, dihargai orang sana sini, tapi enggak di akhirat, enggak di yaumil qiyamah. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang tawadhu, enggak senang jah, enggak senang dihargai orang, istilahnya nggak seneng untuk cari kedudukan di sisi manusia, nggak seneng cari popularitas, nggak seneng ini semuanya, dia akan terkenal nanti di sisi Allah. Makanya banyak aulia Allah itu hadirin, banyak aulia Allah yang mereka itu di dunia nggak dikenal, tapi di akhirat malaikat sering nyebut namanya, arwahus salihin, para anbiya kenal dengannya. Mastur di dunia, khumul di dunia, lakin masyhurun di sana. Ada orang sebaliknya, di dunia terkenal, wow, di sama, di langit la malaikah ya arifu, wala aulia ya arifu, tidak ada yang kenal lah wali wala soleh. Makanya Pak Abdus Solihin ketika mau meninggal, karena tawaduknya, khumulnya, ketika mau meninggal, ya, malaikat ngomong apa? Permisi, mau aku ambil nyawamu, karena sudah perintah. Dan yang lebih dari itu, inna ahlas sama mustabuna, penghuni langit ini sudah kangen, rindu denganmu, karena namanya sering disebut. Siapa yang nyebut namanya? Dalam hadis yang diributkan oleh Bukhari wal Muslim, apa? Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah kalau sudah senang sama hambanya dipanggil Jibril. Jibril, ana uhibbu fulan. Fa ahibbah, cintai dia. Fa ahabba Jibril, fa nada Jibril ahlas sama, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Wah, ahlas sama kullu ya'rifuno. Kenal semua yang penghuni langit. Oh, fulan tidak ada yang tahu. Tapi sebagian orang di dunia dikenal, di televisi dikenal, di media sosial dikenal, di langit tidak ada yang kenal. Ya, makanya dikatakan tinggalkan hubbur riyasah, cinta jabatan, cinta kedudukan, tinggalin. Ya, semampu kalian. Wa man tarakal fudul fid dunya shara na'iman fil abrar. Barang siapa yang meninggalkan fudul, fudul itu melakukan sesuatu yang enggak ada manfaatnya buat dia. Sesuatu kalau enggak ada manfaatnya tinggalin. Kalau kau bisa tinggalkan sesuatu yang enggak ada manfaat buatmu, shara na'iman fil abrar. Fi makna bi makna ma. Shara na'iman ma'al abrar.
kau akan mendapat kenikmatan sebagaimana orang-orang soleh para aulia mendapat kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bar, yaitu orang yang baik, yang patuh, ya, orang yang soleh dapat kenikmatan dari Allah. Diingatkan di sini ente, tinggalkan sesuatu itu yang gak manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan daripada kesempurnaan Islamnya seseorang, meninggalkan sesuatu yang gak manfaat buat dia. Ada sesuatu kalau tidak ada manfaatnya buat kita, tinggal kubur, manfaat. Bikin hati kotor, bikin pikiran gak enak, bikin suudzon, tinggalin. Ya. Ngomong fudulul kalam, tidak boleh fudulul ta'am, tidak boleh fudulul naum, tidak boleh. Tidak ada nganggur tidur. Ya. Ada waktu sedikit turun. Ya. Yang di halako suka tidur ada fudul, fudulul naum. Makannya banyak, sehari 5 kali fudulul ta'am. Ya. Ngomong banyak fudulul kalam. Ya, hati-hati supaya Islam kita sempurna, tinggalkan semua yang enggak manfaat. Ya. Lisan kita pakai untuk apa? Ngaji Quran, kita ngomong yang baik, nasihatnya orang, ada anfa' lah. Wallahu a'lam bishawab. Doa